Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat, semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa kalian bertemu lagi dengan Bu Temi. Nanti kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel, kita akan melakukan kegiatan apersepsi terlebih dahulu. Nah, masih ingat tidak pertemuan lalu kita membahas mengenai apa? Ya, kita membahas mengenai menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu kita bisa menggunakan cara mengurangi, menambah, mengali, membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, untuk mengecek kalian masih ingat atau tidak, coba perhatikan soal berikut ini. Nah, di sini ada soal, selesaikanlah persamaan linier satu variabel ini, yaitu x plus 5 sama dengan 7. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, jadi untuk menyelesaikan ini ada x plus 5 sama dengan 7, berarti kita harus menyingkirkan plus 5-nya, iya tidak? Karena di ruas kiri nanti hanya ada x. Cara menyingkirkan plus 5-nya ini bagaimana? Ya, dikurangi dengan 5, sehingga kedua ruas kita kurangi dengan 5. Kalau ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan juga dikurangi 5, sehingga menghasilkan x plus 5 dikurangi 5 sama dengan 7 dikurangi 5. Nah, ini 5 kurangi 5 berapa? Habiskan ya. 7 dikurangi 5 sama dengan 2, sehingga menghasilkan x sama dengan 2. Nah, kemudian soal selanjutnya, penyelesaian dari 3x plus 3 sama dengan x min 7. Perhatikan di sini ada suku yang sejenis, yaitu dengan variabel x. Nah, karena ada dua suku sejenis, kita akan menggabungkan suku ini, kedua ini. Caranya bagaimana? Nah, kita akan hilangkan yang sebelah kanan saja, semuanya diboyong ke sebelah kiri, sehingga kedua ruas kita kurangi dengan x. Kita kurangi dengan x semuanya. 3x plus 3 min x, kemudian x min 7 min x. 3x plus 3 dikurangi x berapa? 3x dikurangi x adalah 2x plus 3 sama dengan ini x dikurangi x habis ya, sehingga menjadi 2x plus 3 sama dengan min 7. Nah, kalau sudah, kita tinggal menghilangkan plus 3-nya ini biar nanti x-nya sendirian. Cara menghilangkan plus 3 yaitu dengan dikurangi 3, maka kedua ruas kita kurangi dengan 3, menjadi 2x plus 3 min 3 sama dengan min 7 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 habis ya, min 7 dikurangi 3 adalah min 10, sehingga 2x sama dengan min 10. Nah, kalau sudah 2x sama dengan min 10, untuk menghasilkan x, karena ruas kiri hanya ada x, di sini ada angka 2. Jadi kita akan menghilangkan angka 2 ini. Caranya bagaimana? Dengan membagi kedua ruas dengan 2. Jadi 2x dibagi 2, min 10-nya juga dibagi 2, sehingga menghasilkan x sama dengan negatif 5 atau x sama dengan min 5. Nah, gimana? Sudah ingat materi sebelumnya ya? Oke, kalau kalian sudah ingat materi sebelumnya, kita akan simak materi hari ini, yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Apa sih pertidaksamaan linier satu variabel itu? Nah, jadi untuk sembarang bilangan A dan B itu selalu berlaku salah satu hubungan berikut ini. Hubungannya apa saja? Yang pertama, nah seperti ini, dibacanya apa? A kurang dari B. Kemudian bisa juga seperti ini, dibacanya apa? A lebih dari B. Kemudian ada lagi, nah seperti ini dibacanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian bisa juga seperti ini dibacanya lebih dari sama dengan. Jadi bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Nah, jadi dari kesimpulannya, pertidaksamaan linier satu variabel itu adalah apa? Adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Itu disebut pertidaksamaan ya.
kita akan kupas satu-satu. Pertidaksamaan itu apa? Kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Kemudian pertidaksamaan linear satu variabel berarti apa? Gitu kan? Berarti ya kalimat terbuka yang memiliki hubungan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, dan variabelnya berpangkat 1, dan variabelnya juga hanya 1. Pangkat variabelnya 1, variabelnya juga 1. Itulah pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, contohnya 2x lebih dari 8. Ada lagi x dikurangi 5 kurang dari 8. Ada lagi 2y plus 5 lebih dari sama dengan 8. Nah, kalian perhatikan di sini. Ketiga-tiganya ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena ada tanda ketaksamaannya. Ini tanda ketaksamaannya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Ya tidak. Ada satu variabel, hanya ada satu variabel. Ini variabel x, ini variabel y, kan satu variabel. Kemudian linear itu artinya variabelnya pangkatnya 1. Ini pangkatnya 1 kan? Ini juga 1, ini juga 1. Maka ini disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini. Nah, ada seseorang inisialnya adalah M. Dia memiliki berat 70 kg. Nah, kemudian di sampingnya ada beberapa tumpukan kotak-kotak barang. Ya tidak. Oh, ternyata satu kotaknya itu beratnya 10 kg. Nah, kemudian muncul sepeda motor untuk mengangkut barang-barang ini. Nah, kira-kira dari ilustrasi seperti ini ada permasalahan apa sih? Gitu kan ya. Nah, kalian simak soal berikut ini. Kalian sudah melihat video tadi kan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Oh, ternyata ceritanya seperti ini. Pak Maman itu memiliki motor untuk mengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Padahal berat Pak Maman sendiri adalah 70 kg. Dan dia sendiri yang akan mengangkut kotak barang yang berat setiap kotaknya adalah 10 kg. Kita tidak tahu kotaknya itu ada berapa. Yang jelas masing-masing kotak beratnya adalah 10 kg. Nah, pertanyaannya tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Kemudian yang kedua, tentukan banyak kotak paling banyak yang bisa diangkut Pak Maman dalam sekali pengangkutan itu berapa kotak sih? Kan? Nah, kita perhatikan di sini cara menyelesaikannya. Oke. Nah, kita lihat daya angkut motor itu adalah tidak lebih dari 500 kg. Artinya apa? Daya angkutnya kurang dari sama dengan 500. Nah, kemudian dia akan ngangkut apa sih? Kan ngangkut Pak Maman dan semua kotak yang tadi. Ya tidak. Berarti berat Pak Maman kalau ditambah berat semua kotak kurang lebih sama dengan 500. 500 apa? Kilogram, ya. Nah, terus kita misalkan misal satu kotak itu beratnya adalah kotak itu adalah X gitu. Misalnya kotaknya itu X. Nah, maka ini permisalannya bisa menggunakan bilangan yang lain, bisa menggunakan huruf lain ya, bisa A, B, C sampai Z. Nah, sehingga 70 ditambah 10x kurang dari sama dengan 500. 70 itu adalah berat badan Pak Maman, kemudian berat semua kotak karena satu kotak kan 10 kilo. Berarti kita nggak tahu itu jumlahnya berapa gitu kan. Misalnya jumlah kotak itu adalah X, berarti kan 10x kurang dari sama dengan 500. Nah, sehingga menjadi 70 ditambah 10x kurang dari sama dengan 500. Nah, sekarang kita akan mencari x-nya. Berarti dengan cara apa? Kita singkirkan dulu 70-nya. Sehingga kedua ruas dikurangi dengan 70. Kurangi semuanya dengan 70. Sehingga menjadi
10x kurang dari sama dengan 430, karena 500 dikurangi 70 kan 430 ya. Nah, kalau sudah, kita akan mencari nilai x. Caranya gimana? Dibagi kedua ruas dengan 10, sehingga 10x dibagi 10 kurang dari sama dengan 430, sehingga menghasilkan x kurang dari sama dengan 43. Jadi x-nya itu kurang dari sama dengan 43. Jadi maksimal barang yang diangkut oleh Pak Maman itu adalah 43 kotak. Tuh. Jadi x kurang dari sama dengan 43. Jadi jumlah kotaknya itu tidak lebih dari 43, sehingga maksimalnya ya 43 kotak. Sudah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kesamaan linier yang sudah dalam bentuk kalimat matematika. Nah, untuk menyelesaikan ketidaksamaan linier itu bisa dengan cara menambah, mengurangi, membagi, dan mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, hampir sama dengan persamaan linier satu variabel. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kepada kalian sehingga nanti penyelesaiannya terlihat ya. Oh, kalau bentuk soalnya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, bentuk seperti ini gitu ya. Soalnya ada 5. Nah, ini akan kita selesaikan. Oke, kita menuju soal yang pertama dulu. X plus 4. Oke, soalnya adalah yang pertama. X plus 4 kurang dari 5. Kita akan menyelesaikan ini. Buat x-nya menjadi sendirian, sehingga kita harus menyingkirkan plus 4-nya ini. Dengan cara apa? Dikurangi 4 kedua ruas. Nah, sehingga menjadi x plus 4 dikurangi 4 kurang dari 5 min 4. Sehingga x kurang dari 1. Berarti penyelesaiannya adalah x sedemikian sehingga, ini dibacanya x sedemikian sehingga x kurang dari 1, x elemen bilangan bulat. Nah, sekarang nomor 2. Kalau ada soal seperti ini, 2x min 3 lebih dari 7, berarti kita akan menghilangkan min 3-nya ini. Min 3-nya dulu dihilangkan, jangan 2-nya dulu ya, 2-nya nanti karena dia nempel di x, yang jauh dari x dulu, berarti min 3. Min 3 kita akan singkirkan, yaitu dengan cara menambah dengan 3, sehingga menjadi 2x min 3 plus 3 lebih dari 7 tambah 3, menjadi 2x lebih dari 10. Nah, kita akan nyari nilai x-nya. Di sini ada 2x, biar jadi x berarti kedua ruas dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 2x per 2 lebih dari 10 per 2, sehingga hasilnya adalah x lebih dari 5. Sehingga ditulis HP menggunakan penyelesaian x sedemikian sehingga x lebih dari 5, di mana x adalah elemen bilangan bulat. Oke, kita lanjut soal selanjutnya nomor 3. Nah, kalau soal seperti ini sama, berarti kita akan menyingkirkan plus 2-nya, yaitu dengan cara dikurangi dengan 2 kedua ruasnya, sehingga menjadi min 3x plus 2 min 2 lebih dari sama dengan 11 dikurangi 2, sehingga min 3x lebih dari sama dengan 9. Nah, setelah itu kita akan menyingkirkan min 3-nya ini, ya tidak, sehingga kedua ruas kita bagi dengan min 3. Nah, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Ketika ini adalah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, ketika kedua ruasnya dibagi atau dikali dengan bilangan negatif ya, ini kan dibagi dengan negatif ya, karena min 3x dibagi min 3, 9 dibagi min 3. Ini ngitungnya seperti biasa, min dibagi min kan plus ya, 3 dibagi 3 1, sehingga di ruas kiri hanya ada x, ya tidak. 9 dibagi min 3 plus dibagi min, berarti apa? Min, hasilnya adalah min 3. Nah, di sini x, di sini min 3. Sekarang permasalahannya tandanya. Nah, ketika kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif atau dikali dengan bilangan negatif, maka yang semula tandanya adalah lebih dari nanti berubah menjadi kurang dari, atau sebaliknya. Kalau di sini soalnya kurang dari, berarti nanti berubah menjadi lebih dari. Nah,
sehingga penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 3 gitu ya, jelas ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih kurang dari sama dengan min 3, di mana X elemen bilangan bulat. Kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 masih sama dengan nomor 3, berarti kita singkirkan min 7-nya dengan cara menambah 7 ya, tidak di kedua ruas, sehingga menjadi min 2x min 7 plus 7 kurang dari sama dengan 3 plus 7, sehingga menghasilkan min 2x kurang dari 10. Nah, perhatikan di sini, karena ini kedua ruas akan dibagi dengan negatif 2, iya tidak? Nah, ketika kedua ruas dibagi dengan bilangan negatif, berarti tandanya akan berubah. Yang tadinya lebih dari akan menjadi kurang dari, yang tadinya kurang dari akan menjadi lebih dari. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 5, di mana X elemen bilangan bulat. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Soal nomor 5. Nah, di sini ada soal 1/4 dikalikan dengan 2x plus 6 kurang dari 2 plus x per 3. Nah, ini kan ada pecahan-pecahan seperti ini ya. Nah, untuk memudahkan kita akan mengalihkan semuanya dengan siapa sih? Dengan KPK-nya, penyebutnya 4 dan 3, berarti kalikan dengan 12 biar nanti tidak ada pecahan-pecahan. Kedua ruas kita kalikan dengan 12 sehingga 12 kali ini 12 kali yang sebelah sini, paham ya? Kemudian menjadi 12 dibagi 1/4 adalah 3, iya tidak? Nah, sini tetap dikurungi karena 12 itu baru dikalikan dengan 1/4. Kemudian yang ini berarti 12 kali 2 hasilnya 24. Kemudian kalikan belakang, 12 dikali x per 3, 12 dibagi 3 adalah 4, 4 kali x adalah 4x, ditaruh di sini. Nah, kalau sudah kita kalikan ini, nah menjadi 6x plus 18, karena 2 kali 3 hasilnya 6x, 3 kali 6 adalah 18, kurang dari ini. Ini sudah pertidaksamaan biasa ya. Nah, kalau sudah, karena di sini ada suku yang sama, ini ada 6x, ada 4x, kita satukan sukunya. Kita kurangi semua ruas dengan 4x ya. Nah, kita kurangi 4x sehingga 6x dikurangi 4x plus 18 kurang dari 24 ditambah 4x min 4x, sehingga menghasilkan 2x plus 18 kurang dari 24. Kalau sudah bentuk seperti ini, berarti kita akan menyingkirkan plus 18-nya dengan cara dikurangi 18. Ya, kurangi 18 ini ya, kurangnya kurangi 18 sehingga menghasilkan 2x plus 18 dikurangi 18 kurang dari 24 dikurangi 18, sehingga menghasilkan 2x kurang dari 6. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga menghasilkan x kurang dari 3, sehingga penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya x sedemikian sehingga x kurang dari 3, di mana x elemen bilangan bulat. Nah, sudah selesai semuanya. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang masih kesulitan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.